Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Bintang Aidil Rizky. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas yang di pertemuan ke-9 ini adalah salah satu tugas dari uh, sistem mata kuliah sistem kontribusi, di mana yang diampu oleh Bu Sylvia. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Oke, di sini saya beberapa mengulik mengenai sistem berbasis web sendiri. Oke, di sini mungkin kita coba slideshow. Oke, sistem berbasis web terdistribusi. Maaf di sini agak sedikit berisik karena saya membuatnya di kelas dan langsung di hari tersebut. Sini kita masuk ke sistem berbasis web terdistribusi yang diampu oleh Bu Sylvia Eskom MTI. Lanjut. Oke, web service. Web service adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi yang berbeda melalui jaringan internet atau intranet yang menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML, atau JSON. Metode web service ini bisa membantu para pengembang membagi aplikasi-aplikasi ke dalam komponen-komponen yang bisa digunakan ulang untuk berbagai kebutuhan. Pada umumnya, web service ini digunakan untuk menghubungkan dua platform yang berbeda. Selanjutnya ini konsep kerja web service. Seharusnya ini gambar ya, cuman tidak terlihat di PPT-nya. Jadi saya harus menguliknya nanti. Saya akan menjelaskan kembali terkait konsep kerja dari web service. Selanjutnya adalah ini penjelasannya. Web service bekerja berdasarkan konsep client server, di mana klien adalah pihak yang meminta data seperti aplikasi, mobile, atau website, sedangkan server adalah pihak yang melayani permintaan tersebut. Setiap komunikasi selalu terdiri dari dua bagian, yaitu request atau permintaan dari klien dan response, jawaban dari server. Lalu yang kedua adalah web service bersifat stateless. Artinya, server tidak mengingat permintaan sebelumnya, sehingga setiap request harus membawa informasi identitas yang lengkap seperti token atau API key untuk menentukan data apa yang ingin diakses oleh klien, yang biasanya menggunakan endpoint, yaitu alamat URL spesifik yang mengarah ke resource tertentu di server. Selanjutnya ini karakteristik dari web service sendiri. Pertama dari Walker. Menurut Walker di tahun 2022, karakteristik dari web service ini adalah pertama, web service bersifat loosely coupled. Artinya, antara klien dan server tidak saling bergantung secara langsung, sehingga perubahan pada satu sisi tidak akan mengganggu sisi lainnya. Yang kedua adalah kedua web service menggunakan standar terbuka atau open standard seperti HTTP, XML, dan JSON yang dapat diakses oleh dan dipahami oleh berbagai platform dan bahasa pemrograman yang tanpa batasan. Yang ketiga adalah web service bersifat interoperable, yaitu mampu berkomunikasi lintas platform, lintas sistem operasi, dan lintas bahasa pemrograman, sehingga aplikasi yang dibangun untuk teknologi berbeda pun tetap bisa saling bertukar data. Yang keempat itu web service dirancang agar reusable, artinya satu layanan yang sama dapat digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membangun ulang fungsi yang sama. Selanjutnya yang kelima adalah web service bersifat self-describing. Maksudnya adalah layanan tersebut menyediakan informasi tentang dirinya sendiri, sehingga klien dapat memahami cara menggunakannya tanpa dokumentasi tambahan yang rumit. Yang keenam adalah web service dapat ditemukan atau discoverable melalui mekanisme pencarian layanan, sehingga aplikasi lain bisa mendeteksi dan mengintegrasikannya secara otomatis. Nah, ini komponen-komponennya. Komponen pertama dari web service adalah pertama XML RPC atau
XML Remote Procedure Call. Itu adalah protokol yang memungkinkan sebuah program untuk memanggil fungsi atau prosedur yang ada di komputer lain melalui jaringan internet tadi atau intranet tadi yang menggunakan XML sebagai format data dan HTTP sebagai media pengirimannya. Yang kedua adalah sederhananya XML RPC ini adalah yang dapat memungkinkan kamu atau kita menjalankan fungsi di server lain seolah-olah fungsi itu ada di komputermu sendiri. Nah, ini seperti kodenya. Kita bisa menggunakan XML method call sebagai pondasi untuk memanggil prosedur yang tadinya nanti kita pengen buat. Nah, XML RPC mengizinkan aplikasi-aplikasi beragam untuk komunikasi. Jadi dia gunain method call. Di sini juga pakai method call untuk bisa menghitung luas. Itu di sini juga hitung luas. Seperti itu. Selanjutnya adalah SOAP. SOAP atau Simple Object Access Protocol adalah protokol standar untuk bertukar informasi dalam bentuk pesan terstruktur menggunakan XML melalui jaringan. Umumnya itu lewat HTTP atau HTTPS. Yang kedua ini SOAP. SOAP ini merupakan maksudnya SOAP ini penjelasannya adalah pengembangan dari XML RPC tadi. Jadi lebih upgrade lah dari XML RPC ini. Yang dimana dia lebih formal, lebih ketat, aturannya dan lebih banyak digunakan di lingkungan enterprise dan sistem perbankan. Nah, yang ketiga itu WSDL atau Web Service Description Language. Dia adalah dokumen berbasis XML yang berfungsi sebagai buku panduan atau kontrak resmi. Jadi sebuah web service itu punya WSDL yang menjelaskan secara lengkap tentang sebuah web service, mulai dari apa yang bisa dilakukan, lalu bagaimana cara memanggilnya, dan di mana lokasinya. Dia ini merupakan sebuah protokol berbasis XML untuk pertukaran informasi pada lingkungan tersebar dan terdesentralisasi. Lalu UDI atau Universal Description Discovery and Interrogation adalah sebuah directory atau yellow page untuk web service yang memungkinkan perusahaan atau developer untuk mendaftarkan, mencari dan menemukan web service yang tersedia di internet. Yang selanjutnya adalah ini hubungannya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh alat-alat atau penggunaan untuk web service. Nah, ini hubungan dari keempat tadi. Pertama adalah UDI, itu adalah tempat mencari dan menemukan web service. Yang kedua adalah WSDL atau panduan cara menggunakan web service. Yang ketiga itu SOAP atau protokol untuk berkomunikasi dengan web service. Alurnya seperti ini. Yang pertama kita harus cari web service di UDI, tempat mencari dan menemukan web service. Yang kedua kita baca panduannya di WSDL, di mana panduannya merupakan cara penggunaan web service sendiri. Dan yang ketiga adalah kirim request menggunakan SOAP. Yang ketiganya adalah protokol untuk berkomunikasi web service. Jadi dan keempat itu alurnya bakalan diterima oleh web service sendiri. Nah, lalu itu adalah manfaat penggunaan web service. Yang pertama, integrasi antar sistem adalah manfaat paling utama dari web service sendiri. Web service memungkinkan aplikasi yang berbeda pada platform yang bisa menggunakan bahasa pemrograman dan sistem operasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa suatu hambatan tertentu. Contohnya itu aplikasi Android yang dibuat dengan Java bisa mengambil data dari server yang dibuat oleh Python. Itu. Yang kedua adalah reusability atau dapat digunakan ulang. Dia bisa menjadi manfaat yang sangat menghemat waktu dan biaya pengembangan. Suatu web service yang sudah dibuat bisa digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membuat ulang fungsi yang sama. Contohnya itu web service pembayaran mid-trans digunakan oleh ribuan toko online sekaligus. Dan yang ketiga itu efisiensi pengembangan juga, yang menjadi keuntungan besar karena developer tidak perlu membangun sebuah fitur dari nol lagi. Mereka itu cukup menggunakan
web service yang sudah ada, dan sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan biaya lebih hemat. Yang ketiga, yang keempat adalah interoperabilitas yang memungkinkan sistem yang berbeda terteknologi untuk tetap bisa bekerja sama. Web service menggunakan standar terbuka seperti HTTP dan JSON sehingga semua platform bisa memahami dan menggunakannya tanpa masalah kompatibilitas. Yang kelima, skalabilitas. Membuat web service ini mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Ketika pengguna pertama banyak, web service bisa ditingkatkan kapasitasnya secara independen tanpa mengganggu sistem lain yang terhubung. Yang keenam, keamanan data terjamin karena data tidak diakses oleh melainkan melalui lapisan web service yang dilengkapi sistem autentikasi seperti API, JWT token, dan eksperiensi HTTPS sehingga data lebih terlindungi dari akses yang tidak sah. Ini cukup banyak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah penghematan biaya terwujud. Karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur sendiri, dia menyiapkan setiap kebutuhannya. Yang ketujuh, ke-8, otomatisasi proses bisnis menjadi lebih mudah dengan web service karena berbagai sistem bisa saling terhubung dan bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Ini arsitektur web service. Arsitektur web service ini adalah susunan komponen-komponen yang bekerja sama bersama untuk memungkinkan komunikasi antar sistem. Ya, arsitektur ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah service provider, yang kedua adalah service registry, dan yang ketiga adalah service requester. Nah, komponen tersebut berinteraksi melalui 3 operasi, yaitu publish, find, dan bin, yang dimana-mana masing-masing punya tujuannya masing-masing. Nah, ini 3 perilaku yang berlangsung di dalam microservice. Ada publish, find, dan bin. Hanya terdapat pada web service layanannya, pertama layanan. Lalu yang kedua ada registrasi layanan, di mana siklus hidup implementasi web service mengacu pada fase-fase pengembangan web service sekaligus siklus hidup implementasi terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ini pertama adalah kebutuhan, identifikasi kebutuhan. Lalu yang kedua adalah analisis pengkaji kelayakan data. Yang ketiga adalah desain, rancang arsitektur. Yang keempat coding, implementasi code. Dan kelima pengujian, uji fungsi dan kinerja. Serta nomor 6 itu penyebaran deploy ke server. Nah, ini fase kebutuhan, analisis, desain, coding, pengujian, penyebaran. Nah, dari ke-6 itu punya tujuannya masing-masing. Kayak kebutuhan ini punya tahap pertama yang dimana dia penting dalam siklus hidup implementasi web service. Analisis, dia harus menganalisis setiap fase yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah desain, dimana dia bakal membuat sebuah penutup atau desain dari aplikasi atau web service tersebut. Yang ketiga ini implementasi langsung di code. Selanjutnya yang keenam adalah pengujiannya, dan selanjutnya penyebarannya, publish atau publish. Nah, ini ada tugas dari Bu Fia sendiri, di mana 4 ini kita harus menjelaskan. Saya sebenarnya sudah membuat sebuah ringkasan namanya Bu, dan tugasnya itu saya gunakan namanya Notebook LN sebagai teman catatan saya. Oke, di sini kita lihat dulu. Oke, yang tadi itu kan pertama itu jelaskan pengertian web service secara lengkap menurut Walker 22. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Dalam Walker itu punya banyak sekali ya. Coba kita lihat.
Yang tadi itu oke, mungkin itu aja yang bakalan saya jelaskan. Saya sudah mengulik banyak sih Bu terkait web service ini. Di dalam sistem distribusi ini, saya mulai mengulik nih bagaimana cara pandang saya untuk mengerti web service ini apa dulu. Di sini kan sudah tercatat di saya. Nantinya bakalan saya ulik lagi kembali bagaimana cara menggunakan web service dan mencari web service tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bakalan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Eh, aduh. Oke, mungkin itu aja yang bakal saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.